Wow, masih semangat karena game ini akan menjadi best of one aja. Yap. Siapapun yang akan memenangkan game ini akan mendapatkan kemenangan di matchnya. Yap. Ini akankah EVOS bisa memecahkan win streak yang sedang dipertahankan oleh Onyx atau Onyx masih bisa mempertahankan win streak mereka? Dan kita langsung lihat di line of down yang akan menjadi saksi pastinya. Oke. Sementara itu dari masing-masing juggler juga udah melakukan pattern farming yang sama ya. Orange buff terlebih dahulu mungkin baru nanti bergerak ke area dari rock kursanya. Little Wonder akan menjadi satu pertaruhan di awal-awal untuk menambahkan XP yang cukup. Saikon membawa Petrify. Sementara itu Hijume mendapatkan Energy Impact, Curse of Crow. Begitu menyakitkan hingga membuat dirinya pun harus pergi dari area tersebut. Oke, masih bermain cukup safety juga. Tapi lihat di sini area Little Wonder yang sekarang sudah diamankan akan membuat dari Onyx sekarang unggul di area early game. Kairi udah secure dengan adanya sebuah Weh. top boost, tapi Hijume dipaksa mundur karena lihat potensi dengan adanya Varsha. Satu sosok millennial yang punya paket komplit. Stun ada, damage besar, area gede. Plus juga dia punya adanya escape ability dengan Wings by Yap. Wings-nya. Itu tadi barusan ya, Kaja ngalangin banget loh. Padahal tadi udah ada Wings by Wing mencoba untuk mengejar Hijume. Disitulah potensi ataupun peran dari Dreams yang memang sangat-sangat baik. Combo hero start antara Kaja dan juga Faramis 100% dari 3 kali loh. Sementara, wow, di area sebelah untuk Varsha dan juga Kufra masih 50% dari 2 kali pemakaian. Oke. 2 kali pemakaian menang, 2 kali kalahnya ya. Oke. Lebih sering muncul lah iya. ya, 4 kali. Tapi kita bisa lihat juga di mana aggression yang bisa dibawakan oleh Onyx. Apalagi head to head, oke. Kita tahu sosok Brody ini, dia punya range yang cukup jauh Yap. untuk berada di lane-nya. Tapi range pun gak cukup karena di sana ada summoner. Betul. Ada boneka voodoo, ada models di situ. Ada satu titik di mana Brody bisa memenangkan pertarungan. Mungkin dia bisa mengantarkan 1 atau 2 stacknya. Lalu dia bisa, selama dia bisa pergi dari area tersebut menjauh dan itu masih selama 8 yard. Tonepan memorinya nggak bakal bisa dielak juga kan. Yap. Itu dia momentum yang memang harus didapatkan pula oleh Brans. Namun untuk sekarang dari turtle-nya udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. 3 player dari EVOS udah ada di area tersebut. Terlihat Butch mungkin siap untuk melakukan penalty zone-nya, tapi Saikon dengan Bisa. satu Black Dragon Form mau pergi ke arah mana. Terlihat ada Kibo yang berhasil ditarik oleh Hijume. Kibonya tertangkap basah sendiri di bagian belakang. Federasi dikeluarkan pula Dreams-nya. Tidak ingin maju ke bagian depan, tapi ternyata ada penalty zone yang mendadak dari Butch yang memang mulai maju ke bagian depan. Tapi Force Blood-nya berhasil langsung diamankan Dewan. Satu decimate yang sangat-sangat luar biasa, tapi Saikon terjebak sendirian di bagian depan. Lagi dan lagi Saikon menahan pada cukup lama di early game ini. 1-1. Oke, tadi Kiboy sempat flicker ke belakang Yap. karena tadi sempat hampir tertangkap. Tapi akhirnya dia Balik balik lagi. Dia memberikan badannya dan itu adalah satu buah pengorbanan dari sosok Romer. Oke. Yang akhirnya di mana Onyx bisa menumbangkan 2 player dari EVOS dan mendapatkan turtle tanpa adanya kontes. Berhasil diambil Onyx. Yap, karena Psychos tadi udah punya Black Dragon Formnya keluar duluan. Yap. Dan di saat dia udah landing di sana udah nggak bisa lagi untuk kabur karena dia bawanya adalah spell Petrify. Waduh, ini adalah hal yang sangat baik. Combo dari Suns, cewek dan juga Kiboy berhasil mendapatkan pergerakan dari Tas dan Plus. Sekarang cewek dikasih makan satu wave minion di bagian tengah lagi. Yap, dan ini dia. Sebuah keunggulan yang kembali bisa dipegang oleh teman-teman dari Onyx di game yang ketiga. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat potensi dari Brody sendiri, dia nggak perlu item yang full attack untuk bisa Yap. punya damage maksimal. Dan dia juga nggak perlu yang terlalu late game untuk bisa memberikan damage-nya. Ini tinggal bagaimana nanti Brans dari positioning ya. Karena kita tahu ya dia nggak memiliki attack speed secepat dari Melissa. Hanya saja damage-nya yang sangat-sangat bisa diandalkan sekali. Jadi buat kalian nih yang bisa diandalkan selain dari damage. 90% diskon yang bisa kalian ambil, bisa kalian nikmati. Ada QR code yang bisa kalian scan langsung dan nikmati diskonnya. Asik, ada diskon. Aku suka nih diskon-diskon kayak gini nih ya. Dan kalau misalkan kita kembali lagi kepada gamenya. Sekarang mereka tahu targetingnya ya udah Brans-nya kita tutup pergerakannya. Mereka mau rotate ke arah top lane-nya pastinya dengan adanya satu setup yang sudah dilakukan. Sneaky Peeky Charge dari Kiboy. Dapat. Oke, itu dia Tyrant Rage-nya connect tapi Dreams gak bisa pergi Brans. Tonepat memorinya belum begitu berasa. Namun di bagian bawah ada satu setup pula yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Onyx. Keunggulan bisa didapetin di 2 lane sekaligus. Gimana caranya predik? Dimana ada Dreams di sana yang langsung di-commit, hilang. Sehingga tidak ada Dreams, Brans juga nggak berani untuk terlalu maju. Psychot pun di bawah
terkena dengan adanya satu buah area effect. Sebuah penalty zone yang akhirnya membuat dia harus ditumbangkan. Dan ini hal yang cukup sulit untuk ditanggulangin dan bahkan Divine Judgment. Oke. Tapi Keyboy terlalu dalam dan Keyboy merasakan akibatnya. Tas cukup pede sendiri yang tertinggal satu level. Tapi Kairi ingin maju. Hijume udah siap memberikan backupan. Bahkan untuk kali ini Saikotnya pede. Dengan tidak adanya pergerakan dari Keyboy. Dia siap untuk memberikan bala bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi sekarang untuk tunnelnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Force Legend. Dan bahkan untuk kali ini Melisanya memberikan damage yang begitu maksimal di bagian belakang. Namun ternyata ada keatar yang cukup terlambat. Dan juga dari Brody berhasil memberikan damage yang begitu optimal. Namun untuk Brody-nya mulai maju ke bagian depan. Brush-nya dilompatin langsung dengan satu Tyrant Reaper. Dan bahkan ada Tyrant Dance lagi. Sans-nya berhasil ditarik oleh Hijume. Satu yang terakhir. Brush-nya berhasil dihancurkan. Tapi di belakang Hijume double kill berhasil dia berikan. Namun Hijume tertangkap. Basah dengan adanya dua orang akan ke Hijume bisa selamat. Tapi Hijume berhasil kabur. Bahkan Keyboy Tyrant Revenge gak sampai. Karena Hijume-nya terbang ke arah yang berbeda dan benar saja dia selamat. Yap. Hijume-nya selamat karena tadi ada Ghostbusters juga ya yang membuat movement speed-nya makin kencang lagi. Tapi untuk saat ini dari Onyx mencoba untuk memaksakan adanya alter turret di arah top lane untuk hancur. Setup yang tadi sudah mulai terlihat juga udah mulai bisa diacak-acak. Psychots dengan adanya Black Dragon Form potensi dia bisa nge-pick off dan mengacak-ngacak dari lini belakangnya itu udah mulai kelihatan. Dan di saat hal itu terjadi tasnya juga udah mulai masuk pastinya untuk ganggu dari front line-nya. Tapi kita bisa lihat in-game equipment by Dunia Games. Yep. Dari Melissa, di sini udah selesai dengan Corrosion dan juga Hunter Strike. Oke, Brody di sini dengan 4.500 yang dimiliki, dia respect banget dengan ada sebuah Stilak Plates untuk bisa bikin dirinya lebih sustain lagi untuk bisa 1v1 antara kedua gold laner. Plus juga dia punya satu buah Blade of Despair. Item yang cukup membuat damage dari Brody ini juga makin terasa lagi. Sedangkan dari Dreams ini bakal on the way antara ke Fleeting Time atau Dominant Size. Oke, Psychots berhasil mengelak. Ada Feather Ice Drag yang sudah terlihat. Keyboy, Tyrant Revenge connect. Dan untuk kali ini Psychot tidak berhasil mereka confirm dan juga perubahan dari area tersebut. Namun ada beberapa source skill yang udah keluar dan itu informasi yang cukup baik yang masih bisa dimanfaatkan. Dreams perlahan tapi pasti bersama dengan Brands di area yang berbeda. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 5G sudah nongol pula. Keyboy selalu bisa menciptakan momen ya. Dari tadi. Ditarik tapi Keyboy menggagalkan dan kali ini Keyboy lah akan menjadi korban Tyrant Revenge. Bahkan Hijume berhasil menarik kah? Oke, ceweknya berhasil ditarik, ceweknya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Keyboy pun berhasil menjadi korban tambahan dan ini dia serangan dari EVOS kembali hadir. Yap, karena di sini lihat kena cancel, Sans dipaksa untuk flicker lagi dan itu dia satu buah go away, masih belum cukup untuk bisa melindungi diri dari cewek sendiri sehingga dia harus berhasil untuk dihilangkan. Dan itu dia sebuah komunikasi yang berjalan di saat Keyboy. Walaupun itu adalah Keyboy ya, sosok tank yang ditarik dengan follow up damage yang cukup. Itu bisa menjadi satu poin di mana turning back-nya EVOS Legend ini udah mulai menyusul dari segi ketertinggalannya. Yap, hanya berbeda 1K aja. Ini jaraknya udah deket banget. Dari sisi objektif sama-sama hilang di bagian atas dan bawah. Dan mereka masih mempertahankan yang ada di area mid. Tas masih sempat, masih bisa untuk melakukan farmingan. Levelingnya sama. Feather Ice Strike dikeluarkan. Brody hampir saja menjadi korban. Brody masih bisa pergi dari area tersebut. Yap, karena itu sudah sakit banget sih lihat. 2 kali kena tetes, sisa 1/3 lagi HP bar yang dimiliki oleh Brand sendiri. Dan sekarang invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends sudah mulai terlihat. Ini membuat dari keunggulan kembali dipegang oleh Onyx. Oke, sementara itu Dreams hampir saja terkena dari Keyboy. Satu, Tyrant Revenge ya hampir aja loh. Kalau tadi ketabrak kayaknya invasinya bakal langsung berlanjut. Benar itu. Dia yang nabrak saya deg-degan ya kebetulan ya. Karena memang kejutan surprise attack kayak gini sih. Keyboy selalu punya posisi dan dia tahu siapa yang bakal coba untuk ditargeting. Dan itu pun yang udah berjalan. Charge lagi-lagi sekarang udah mulai dilakukan. Waduh, terkena langsung ke arah atas dan ini adalah checkpoint untuk mereka. Tapi masih ada Hijume siap untuk memberikan sebuah backup tapi untuk tasnya berhasil langsung dihancurkan pula. Tahun 4 memorinya kena ke arah 2 orang. Hanya saja damage-nya masih belum cukup. Dreams-nya hadir, Saikon hadir pula. Siapa yang akan menjadi korban tapi Saikon langsung lompat ke bagian dalam. Ada beberapa player yang berhasil menjadi korban dan ternyata Saikonnya hanya mengatakan pada walaupun Keyboy-nya juga menjadi korban. Bahkan untuk kali ini Drums-nya pula langsung menghilang. Dreams-nya tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan terus-terusan oleh pemain dari Onyx. 3 player EVOS lenyap. Ini tim, ini adalah benar-benar
tim yang harusnya berjalan. Di saat Keyboy-nya nggak bisa nahan badan lagi di depan, Kairi datang. Kairi nahan badannya dan Cyclones yang coba untuk ngambil backline ke arah belakang akhirnya terbagi fokus karena Kairinya di depan. Semakin besar dia dipukulin, semakin besar damage-nya yang masuk. Dari pressure uratnya bakal lebih besar lagi damage-nya. Dan itu yang terjadi. Buset. Dia bisa bertahan tapi Talents Prediction untuk saat ini pulung beda sendiri. Menit 10 akhirnya nongol. Kenapa manggil-manggil lu pada tuh? Manggil-manggil lu kenapa? Long. Waduh, banyak mata yang memandang ya. Pulang lewat mana lo? Oh what? Itu dia Tyrant Revenge-nya. Wait. Udah nongol lagi. Udah berhasil ditarik dan satu efek super begitu baik. Lenyaplah sudah. Untuk kali ini Fredrin-nya. Yap, tapi udah gak ada Cloud Altar. Lord masih belum selesai loh. Lord masih berjalan di arah satu inner turret di arah bawah. Tidak akan menjadi informasi walaupun sebenarnya Kairi tumbang. At least, Keyboy-nya. Waduh langsung dimakan dong dengan ada sandwich. Keyboy-nya tidak bisa lagi kabur karena berbeda. Ada satu blunder kayak yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Karena sekarang Keyboy-nya berhasil langsung dilenyapkan. 2 total pemain dari Onyx. Lenyap, Federal Strike, Hijume sakit banget itu ditetes. Migraine, Vertigo semua nyeri itu kepala. Itu yang tadi udah kita bahas. Kufra ini bener-bener hit or miss. Lihat, di saat dia miss, nggak dapetin siapa-siapa, Yep. dia yang terkomit. Hingga dia yang harus dihilangkan. Kalau misalkan tadi sempat kena, itu bakal jadi beda cerita. Bagus banget malah. Bakal jadi bagus banget. Dengan satu flicker, dengan Betul. satu itu, wah. Oke, kita bakal lihat juga dari in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga fleeting time yang sudah selesai untuk Dreams-nya, di mana Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari segi cooldown. Brody udah selesai dengan adanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dia respect banget, dia tahu damage yang nyampe ke arah tubuh dari Brody tersebut adalah Farsha. Maka dari itu, item selanjutnya akan menuju ke arah satu buah Athena Shield harusnya. Respect item, karena aku udah bisa bilang juga, dari Brody, ini nggak perlu item yang full attack untuk bisa memberikan damage yang optimal. Oke. Biasanya disambut dengan adanya item-item defense lagi, jadi hybrid build. Sedangkan Parsianya, dia udah secure dengan Winter Trancheon beserta adanya kombinasi Clock of Destiny dan Lightning Trancheon. Waduh ini mereka sepertinya berimigrasi ramai-ramai ke area atas. Apa yang terjadi? Oh enggak. Berimigrasi, Ya migrasi loh, mereka tadi ke atas rame-rame loh, ada 4 total. bikin paspor kan. Waduh, di belakangnya tuh kayak ada yang ngejar, weh bang. Di belakang, rame banget masalahnya. Mereka migrasi rame-rame sebanyak itu, namun sekarang ada pergerakan lagi. Mereka memutar arah, kankah ada konsi lalu berpindah tempat tanpa ketahuan? Nah kan, itu sebenarnya Tyrant's Revenge juga bisa untuk ngecek-ngecek rerumputan ya. Siapa tahu kena ya kan, Iya, bener-bener. Tyrant Revenge atau bahkan dari Force Legend itu ada Ring of Order. Iya. Cuma Ring of Order jaraknya juga gak gede-gede banget. Inner turret berhasil dihancurkan. Sementara di bawah kayaknya akan ada mirroring yang mau dilakukan oleh pemain dari Force Legend. Karena apa? Karena Dreams-nya tuh udah secara posisi. Tapi ternyata mereka belok lagi. Kecuali dari Brody. Brody coba lihat. Brody tetap di situ. Dreams-nya memberikan backupan. Ada informasi mereka balik lagi. Oke, tapi conceal play sudah dibuka, tapi nampaknya gagal untuk bisa membuat inisiasi. Mereka dipaksa untuk mundur lagi karena memang Dreams dan juga Brands-nya masih terlalu jauh untuk dalam jangkauan. Tapi untuk saat ini, di mana Lord yang kedua, setup sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tas lebih berfokus untuk ngambil purple buff-nya dulu, tapi lihat posisi yang diamankan oleh Onyx. Mereka ada di dalam satu rerumputan yang sama dan ini Boots-nya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Yap. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu Wah. damage dealer yang di pick off oleh Dream. Waduh itu dia penalty zone-nya connect langsung dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan di mana Melisanya berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Dreams. Bahkan untuk kali ini mereka kehilangan satu pemain tapi tasnya udah menghilang pula. Hijume beserta dengan Flame coba untuk kabur dari tersebut tapi Psycho. Keyboy. Wow Brands-nya masih berhasil kabur. Brands-nya masih berhasil selama ke bagian belakang. Satu arah terakhir dimiliki oleh Force Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan tapi Keyboy-nya masih bisa selamat pula. Ini dia hampir terwipe out player dari Force Legend kecuali di mana Hijume-nya masih bisa selamat. Akankah one strike push atau mereka akan menghancurkan lewat satu Lord? Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menghancurkan ke arah satu base. Taruh dulu di bagian atas attack speed cewek sakit banget. Karena lihat di mana Boots-nya benar-benar coba untuk buka rerumputan. Satu kali penalty zone kena 2 orang, di commit posisi cewek free hit banget. Dan akhirnya Yamang buka Tas dulu yang WA. ada di garda paling depan. Cold Altar, oke dia sempat bisa untuk memperlama lagi dari segi team fight-nya. Dan satu flicker dan Tyrant's Revenge dari Keyboy yang lagi-lagi on point. Itu menjadi satu lagi momentum yang bisa diciptakan. Dimana lihat ceweknya benar-benar free banget. Karena sebenarnya Psychots dia bisa jump ke belakang. Tapi cewek secure dengan go away-nya. Dan bahkan lihat
dengan Hijume yang mencoba untuk mundur. Dan itu dia, Flicker dan juga Tyrant's Revenge ya, membuat dari Brans agak sedikit kena efek knock up dan nggak bisa memberikan damage yang optimal. Dan akhirnya dikejar, walaupun di sini juga Psychots udah coba untuk berpasrah aja ya, berlari ke arah yang berlainan. Itu bagus banget sih tadi Tyrant Revenge-nya itu lompatnya ke arah Brans, ke belakang lagi gitu. Bukan untuk all in terhadap satu titik. Dan ini makro-makro player seperti ini loh. Ini nih sangat-sangat luar biasa sekali yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil. Hal-hal baik yang dipertontonkan oleh masing-masing player yang ada. Psychots di atas, Feather Ice Track dikeluarkan, Tas pergi dari tersebut. Tapi lihat tiga pemain loh. Barusan penalty zone-nya nggak connect. Bursnya terkurung di bagian dalam, tapi ternyata untuk kali ini hancur pula satu besar yang ada di bagian tengah. Hijume udah mengeluarkan lagi ke arah satu ke atas. Dreamsnya berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Sementara itu beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Ceweknya berhasil lejam. Akankah ini menjadi sebuah efek balikan dilakukan oleh pemain dari bos lagi. Karena sekarang Kairinya tertinggal bagian belakang. Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Kairinya pun langsung lejam. EVOS Legend masih ada satu wave, bahkan dua yang harus mereka hilangkan di bagian bawah sebelum mereka nanti melakukan push lagi ke area dari Onyx. EVOS Legends masih bisa defense, tapi mereka nggak bisa langsung melakukan adanya straight push karena masih ada wave minion yang berjalan di area atas dan bawah, dan juga Suns dan Kibo yang masih survive. In-game equipment terupdate by Dunia Games yang sudah bisa kita lihat, Holy Crystal sekarang udah dipegang oleh Suns. Ini bakal jadi damage dealer tumpuan terbesar pula. Begitupun Hasclaw yang sudah selesai untuk cewek. Sedangkan Faramis masih dengan adanya Enchanted Talisman dan juga adanya satu Clock of Destiny plus satu buah Lightning Trancheon. Tapi dia harus memberikan badannya dan dia harus mengkalkulasikan gimana cara dia memberikan damage, gimana cara dia bisa backup teman-temannya. Karena ada dua job desk yang harus bisa dilakukan oleh Faramis untuk saat ini. Tapi kita bisa lihat juga di mana Suns yang benar-benar di arah belakang. Dia hanya satu kali take off selama 16 menit berlangsung. Dan itu pun yang benar-benar harus di-respect banget sih oleh EVOS Legends. Maka dari itu dengan adanya satu Athena Shield, itu udah selesai. Dan lihat dari emblem Magic Worship yang dibawakan masih 100% win rate Farsha dari Suns. Farshans. Pak, untuk Parsans dong jadinya. Nggak siap nih gue. Oh, ya, sorry. Tapi dari item selanjutnya bakal ke Divine Glyph gak sih? Yap. Ini nyeri banget sih. Winternya udah ada. Winter untuk menyelamatkan dirinya juga udah jadi. Dia siap aja. Hunter Strike sekarang dimiliki oleh Tas. Wow, beberapa hitnya akan menambah movement yang cukup baik pula yang bisa dimanfaatkan. Tapi Kairi 5-3-10 hasil yang cukup baik pula. Cewek tidak boleh out of position lagi. Oke. Kalau mereka ingin menang. Betul, sebenarnya cewek tadi udah coba di belakang tapi ditabrak sama Psychots. Masalahnya di sini tuh ada Psychot yang menggunakan Yuzong. Mau kemana Melissa pergi, dia bisa mendarat. Yap. Walaupun sebenarnya dia nggak bisa jump ke dalam tubuh dari ceweknya sendiri ya. Tapi seenggaknya ada Dragon Tail yang bisa connect loh. Itu bisa nyicil juga, Petrify juga bisa sampai loh. Ini masalahnya setupnya siapa yang bisa nge-setup tanpa ketahuan tim lain. Tanpa ketahuan lawannya. Kenapa? Karena dari tadi Keyboy dengan Kufranya itu bagus banget loh. Bush yang dia lakukan, rumput ke rumput yang dia lakukan, itu hal yang baik, yang sangat-sangat baik yang diperlihatkan oleh Keyboy. Gak ada yang tahu dia akan lompat dari mana. Tiba-tiba dia lompat, belum lagi sekarang suaranya, coba lihat perpindahan tempatnya. Dari Keyboy, satu rumput ada di atas, sekarang dia berada di bagian tengah. Sementara itu sekarang mereka harus berfokus pula, entah itu ke laning, entah itu ke Lord lagi. Oke, dan tugas dari Dreams ini juga akhirnya menjadi dua ya. Di saat dia harus pick off, dia juga harus buka rumputan. Karena di sini ada dua potensi yang akan memberikan surprise attack dari Terizla dan juga dari Kufranya. Itu potensial banget untuk bisa memberikan surprise tersebut. Sehingga awareness ini masih menjadi satu buah keresahan yang dialami oleh EVOS Legends. Lihat, mencoba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Hanya ada Tas yang ada di lini depan. Mencoba untuk menahan dan coba untuk kontes ke arah Lord tersebut. Tapi lihat, sisanya masih ketar-ketir. Dia nggak berani untuk terlalu maju untuk membuka rumputan. Karena Council Gaming sekarang udah mulai kelihatan. Oke, tertangkap basah Yuzongnya. Emang Yuzong benar-benar menjadi target loh. Ini hal yang baik yang dilakukan oleh Onyx. Konsilnya udah dikeluarkan, mereka tahu. Yuzong inilah yang akan bisa mengakibatkan cewek hilang. Instingnya tahu banget gimana prediksi posisi dari Yuzong, tapi lihat penalty zone kena Brans. Waduh, Bransnya tertangkap sendiri bagian belakang. Flicker udah langsung dikeluarkan. Hijume langsung aja membuat sebuah satu counter untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Tapi di bagian atas ada satu wave minion begitu mengerikan pula. Tapi Bullsnya sedikit lagi Petrisa. Bullsnya berhasil dihancurkan. Ada pertempuran yang kembali terpisah. Dimsnya terjebak di dalam sebuah tempat begitu mengerikan. Di mana ceweknya udah siap untuk memberikan damage begitu banyak. Grip untuk Bransnya punya satu Winter di bagian atas. Dari wave minionnya langsung saja menjadi urusan dari KJ. Tapi untuk kali ini Hijumenya pun langsung lenyap. Bransnya nggak mau ngambil resiko walaupun
walaupun hanya ada 3 player dari Onyx yang memang itu menjadi lawannya barusan, tapi ngeri banget loh. Onyx tahu banget gimana cara Psychots ini mengamankan rerumputan. Yap. Dari arah belakang, dia mau masuk pastinya jump ke backline dan itu dia sebuah insting yang begitu baik bisa dimiliki oleh Keyboy sehingga komit terhadap Yuzong tersebut. Akhirnya menciptakan peperangan yang agak sedikit pecah tadi ya. Nah sekarang yang duluan 5 orang ini Boss Legend. Akankah setup kontrol dari Lord itu bisa mereka ambil? Lordnya ke reset. Di bagian tengah Hijume fokus terhadap wave minion dulu. Beberapa player yang dimiliki oleh EVOS udah mengambil, udah mengamankan dari sisi rumputnya. Oke. Ini masih main kating sih. Ditarik ulur terus menerus. Dan Lordnya ini benar-benar jadi pancingan karena Psychots ketahuan lagi. Yap. Saikor Sayang ketahui deg-degan. dikejar lagi, coba lihat. Ada satu konsil dan tertangkap basah, namun untuk kali ini dia berhasil mengeluarkan Black Dragon Bomb-nya sebelum ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian tengah berhasil mengantarkan satu wave minion, ada Dreams juga yang akan memotong siapa. Dream mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap dari Brands agar bisa mendapatkan satu inner turret tersebut. Coba lihat backupan dari Dreams. Yap. Dia nahan badan di tengah-tengah itu loh. Dia buka informasi sebanyak-banyaknya. Brandsnya bisa dapetin objektif satu inner turret di tengah. Dan di saat Psychotsnya tadi juga Wah, terbang. hampir dong. Di saat Psychotsnya tadi terbang dengan Black Dagger Form menghindari penalty zone. Damage dari Melissa tetap masuk. Naganya di atas kecicil. Waduh Nitas coba lihat sakit banget loh itu Mothersnya connect dan juga Sans langsung aja melakukan Federal Strike. Hijume terbakar, Immortalnya pecah. Tapi Hijume masih siap untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga untuk kali ini Keyboynya connect lagi ke arah Tas. Tasnya tertangkap basah namun ada satu orang yang berhasil diamankan. Psychonya di bagian belakang siap untuk bisa memberikan sebuah backup di mana ceweknya masih bisa selamat dan juga Dreamnya berhasil langsung dihancurkan. Psychonya akan terbang dan Black Dragon akan pergi ke arah mana di mana untuk kali ini Brandonnya berhasil langsung didapatkan pula. Untuk sebuah lot menjadi milik dari Onyx. Keyboynya berhasil dihancurkan bahkan shutdown. Ceweknya menghilang. Double kill didapatkan oleh Hijume. Di mana Hijume dan Brands kali ini berhasil dihancurkan pula oleh Freddy. Tersisa Psychot dan juga Kairi. Plus satu Lord. Plus ada wave minion yang memang datang dari bawah, dari atas, dari tengah. Kairi too strong. Kairi bisa menahan berbagai macam gempurannya. Dan akankah Lordnya bakal dikawal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi Kairi ini gak bisa yang terlalu hit rate terlalu cepat. Yap. Dan dia butuh banget jarak. Tapi untuk saat ini Hijume yang udah hadir sepertinya Lord yang ketiga sekarang bisa di-defense kembali oleh EVOS Legends. Dreams juga udah hadir. Wave minionnya sudah memasuki, tapi mereka juga masih memiliki satu wave minion pula untuk bisa meng-counter dari wave minion tersebut. Minionnya. Lordnya bisa ditahan. Coba lihat minionnya sakit banget loh itu. Udah siap untuk nge-hit ke arah base. Akankah minion MVP of the match kali ini? Belum. Belum, tapi Sans datang. Wah, Sans datang. Ini dia mereka siap untuk melakukan sebuah team fight lagi? Tidak. Mundur lagi semuanya. Tapi lihat base-nya ini udah kecicil banget sih. Minion-minion bersamaan dengan adanya gerombolan Lord. Ini udah jadi pressure besar karena lihat clear-nya agak sedikit lebih lama. Karena yang muncul adalah Hijume dan Dreams. Yap. Dan untuk saat ini, Onyx pun gak mau ngasih kendor. Walaupun dari segi Goldswing-nya sekarang udah bergerak menuju arah EVOS Legends. Pressure yang dimiliki oleh Onyx dan keunggulan dari 3 lane yang akan mendorong. Ini masih dimanfaatkan dan dalam posisi offense untuk Onyx. Waduh. Satu Magic Sentry diperlihatkan. Terlihatlah sudah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Berkumpul sudah di bagian tengah ada 5 orang. Cewek kayaknya akan fokus terhadap satu base utama yang akan berarti mereka juga, tapi Psychot sebelum mendarat coba lihat SP-nya terkikis habis. Begitu banyak SP yang habis sebelum dia landing. Burst-nya belum mengeluarkan penalty zone karena sekarang dia memiliki satu flicker sesaat lagi. Beberapa saat lagi Dreams-nya terkena penalty zone dan juga Hijume udah langsung mengeluarkan ke arah satu ke atas di mana mereka masih bisa bertahan. Kairi sedikit lagi HP tersisa. Keyboy-nya belum mau lompat lagi ke bagian depan di mana sekarang satu Mothers-nya Maya Sonyu-nya udah mulai connect. Wave minion di atas dan juga di bawah. Udah mulai hadir. Feder Ice Strike. Dreams yang berhasil menarik ke arah Parsha. Dan juga kali ini Sansa berhasil dihancurkan. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tapi begitu menyakitkan damage yang dihasilkan oleh cewek. Untungnya mereka masih sempat untuk masuk lagi ke dalam satu base utama. Ngerijen SP kayaknya mereka akan membalaskan keadaan. Targeting dari Dreams. Dia tahu siapa yang akan bisa memperkuat fight tersebut. Di saat Sans-nya yang terpick off. Itu membuat dari Onyx akhirnya putar arah. Balik lagi, mundur teratur. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S23 ini
EVOS memegang dengan 67%. Tapi 67. kemungkinan karena udah mulai bangkit lagi dari EVOS Legends. Bersamaan dengan adanya Lord keempat yang muncul. Yep. Lord keempat gak ada Sans. Ini menjadi kesempatan emas kalau misalkan EVOS Legends mau mengkomit ke arah Lord dengan catatan tanpa terpick off. Ini mereka harus bermain dengan sangat cepat. 18 detik harus mereka manfaatkan sebelum Suns kembali hadir. Yep. Ini yang harus mereka hanya segini loh waktu mereka, hanya sepersekian detik. Tapi ternyata untuk kali ini dari Saikot kembali berhasil diajukan bahkan kembali tasnya. Tasnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut karena mereka lah secara kontrol dulu. Tapi ternyata untuk Lordnya berhasil diapakan oleh Freddy dan inilah the moment of truth. Bisakah mereka mempertahankan bagaimana seluruh dari hasil yang udah mereka perjuangkan dari awal sampai dengan akhir. Kairinya masih terlalu kuat. Sementara itu dari Bransnya jauh banget berada di bagian belakang dan seperti untuk kali ini didapatkan lagi oleh cewek. Begitu menyakitkan. Serangan dilakukan oleh Edik Hijume. Hijume pun tidak kuat lagi. Terlalu kuat untuk Odik. Itu sendiri dan Suns week by weeks hadir. Siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan itu adalah momen yang begitu mahal di mana Psychos terpick off untuk pertama kalinya. Dan itu menjadi momentum di saat Onyx akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Counter initiate yang dilakukan. Melihat Onyx sekarang mencoba langsung push. Ini dia half season champion kita. Onyx!